Ya, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah topik, yaitu tentang kompetensi keahlian air tanah, dan akan saya berikan sedikit overview tentang peluang dan tantangannya. Nah, topik ini sangat perlu bagi teman-teman, adik-adik, mahasiswa maupun fresh graduates yang ingin memperdalam keahlian air tanah, karena sampai sekarang keahlian air tanah itu boleh dikatakan, atau ahli air tanah itu relatif sedikit gitu ya. Nah, mari kita lihat di latar belakangnya gitu ya. Kenapa keahlian air tanah ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan di dalam pembangunan dan pengembangan daerah di negara kita ini. Jadi kita tahu lah bahwa setiap tahun kebutuhan air baku ini meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian ini air tanah ini merupakan sebuah andalan ya, sebagai sumber air baku yang paling besar di bumi ya, sebagai sumber andalan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup akan air. Kemudian kita tahu bahwa saat ini banyak terjadi degradasi air tanah dan lingkungan air tanah, baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Dan kita sadari juga bahwa pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di Indonesia ini belum optimal akibat sedikitnya ahli di bidang air tanah ya. Bahwa di pemerintahan yang mengelola air tanah, jumlahnya ahli air tanah itu sangat sedikit, banyak dikelola oleh teman-teman yang bukan dari bidang air tanah. Nah, akhirnya dari semua itu maka kesimpulannya adalah peningkatan jumlah ahli air tanah, jumlah ahli di bidang air tanah itu sangat-sangat diperlukan ya, untuk mendukung tadi pembangunan nasional kita ya. Jadi kompetensi ini sangat diperlukan, sehingga hari ini saya ingin memberikan sebuah overview, tidak teknis, bukan pemahaman teknis, tetapi secara umum, global, sebagai masukan atau pandangan teman-teman sekalian semuanya di dalam keahlian air tanah ini. Nah, ini menurut undang-undang kita yang baru maupun yang lama, undang-undang SDA kita yang baru, itu pemahamannya adalah air itu adalah semua air yang terdapat pada, di atas dan di bawah permukaan tanah, dan air laut yang berada di daratan. Jadi kalau saudara lihat di sini, maka sumber daya air atau air di dalam sumber daya air itu adalah air yang ada di daratan, dan sedikit air laut yang ada di daratan ya. Dan kemudian kesimpulannya bahwa air laut itu tidak termasuk pada pembahasan atau lingkup sumber daya air. Jadi air laut itu tidak termasuk. Kalau ini terjadi di darat, berarti ini adalah apa? Yang dimaksud adalah air tawar. Ya, itu harus kita pahami dulu, sehingga nanti keahlian air tanah atau sumber daya air itu adalah sebetulnya membahas tentang air tanah, bukan sebagai air laut. Nah, dari semua itu maka
sumber daya air itu dibagi menjadi dua, airnya. Jadi air di dalam sumber daya air itu dibagi dua, yaitu sumber air permukaan dan sumber air tanah. Nah, yang permukaan itu apa? Misalnya sungai, danau, rawa, kolam. Kemudian yang air tanah itu apa? Sumur gali atau kita sebut sebagai sumur dangkal, sumur bor, air dari mata air, sungai bawah tanah di daerah kas itu sebagai sumber air tanah. Jadi ini dua ini yang kita pahami di dalam pembahasan berikutnya. Maka kalau kita lihat dari di sumber air atau air di dalam SDA itu ada air permukaan dan air tanah, maka di sini akan ada yang namanya hidrologi air permukaan dan hidrologi air tanah. Ya, maka ini nanti menjadi kompetensi hidrologi air permukaan dan kompetensi hidrologi air tanah. Ya, itu pembagiannya demikian supaya kita tahu urutannya kenapa kok seperti itu. Nah, kemudian di hidrologi air tanah ini ya, ini ada dua, satunya adalah hidrogeologi dan geohidrologi. Nah, maka inilah sebetulnya yang harus kita pahami. Hidrologi air tanah itu sama-sama air tanah yang dipelajari, tetapi ada dua kompetensi, satunya hidrogeologi, satunya geohidrologi. Nah, mari kita lihat apa bedanya bahasannya. Nah, kita tahu ilmu pokoknya atau induk ilmunya itu adalah geologi dan hidrologi. Kita semua tahu lah, geologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran, pembentukan batuan di bumi, bla 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 bla, tentang batuan. Hidrologi adalah ilmu yang punya penyebaran, pembentukan dan kualitas dan tentang air di bumi. Jadi ini tentang batuan, ini tentang air. Kalau kita umpamakan ini menikah gitu ya, maka dia itu punya dua anak kembar. Yang satunya adalah hidrogeologi, satunya adalah geohidrologi. Ya, jadi ini ada hidrogeologi, satunya geohidrologi. Nah, sekarang bedanya apa ini anak kembar ini? Sifatnya. Kita mulai dulu di geohidrologi. Kita pecah satu-satu. Geo itu apa? Dari geologi, dari bapaknya ini. Hidro dari ibunya. Jadi ada geologi. Geologi itu belajar batuan. Batuan itu nanti apa? Sebagai wadah. Nah, hidrologi itu adalah hidro, air. Air itu apa? Isi. Nah, geohidrologi itu fokusnya pada hidrologi. Fokusnya, keahliannya itu ada di isi atau di air. Air yang ada di dalam batuan atau isi yang ada di dalam wadah. Ya, jadi itu ya, saudara paham. Jadi hidrologi di belakangnya itu adalah fokusnya air. Air yang ada di dalam batuan atau isi yang ada di dalam wadah. Jadi fokusnya pada air. Nah, beda hidrogeologi itu kebalikannya. Geologi itu batuan, wadah. Ya. Hidro itu ya, hidro air isi. Ini adalah fokusnya adalah geologi. Fokusnya batuan, fokusnya wadah. Jadi ini adalah batuan yang mengandung air, wadah yang ada isinya. Itu ya. Kalau ini tadi kan isi yang ada di dalam wadah. Kalau ini wadah yang ada isinya. Jadi fokusnya itu adalah batuan yang mengandung air.
Jadi fokusnya wadah. Nah, maka ini biasanya yang backgroundnya itu adalah orang geologi tambang, ilmu-ilmu kebumian yang fisik, mempelajari geologi batuan. Nah, kalau di sini ini banyak, ada teknik sipil, ada pertanian, ada kehutanan, ada geografi, ya, semuanya ini fokusnya mereka itu lebih pada isinya. Nah, sekarang bedanya apa orang-orang ini kalau lapangan? Kalau orang geohidrologi melihat mata air, itu yang ditanyakan, yang dilihat sekali adalah debitnya berapa ya, kualitasnya seperti apa ya, terus kira-kira untuk apa, pemanfaatannya untuk apa. Nah, itu adalah orang yang isi, banyak belajar isi, fokusnya pada isi. Yang penting berapa toh debitnya, berapa toh banyaknya, kualitasnya seperti apa, digunakan untuk apa. Kalau orang hidrogeologi itu melihat mata air, itu yang dilihat adalah itu airnya keluar dari apa, batuan apa, sistemnya apa ya, apakah dia pori, sistem fracture, apa pengaruh, ada pengaruh struktur enggak ya, ginesanya mata air apa ya, airnya berasal dari mana, recharge-nya di daerah mana, flow-nya dari mana. Nah, itu orang hidrogeologi ya. Jadi yang dilihat adalah sekali lagi lebih pada ini adalah lebih hidrogeologi itu batuannya yang mengandung air. Ini adalah air yang ada di dalam batuan hidrogeologi. Tapi dua-duanya ini tetap belajar air tanah. Jadi tetap belajarnya air tanah. Fokusnya air apa? Objeknya adalah air tanah. Hanya air tanah ditinjau dari isinya, hidro sebagai isi, dan ini ditinjau di sini sebagai wadah, sesuatu yang ada di dalam wadah. Itu ya bedanya. Nah, ini kita lihat ini ya. Geologi adalah tadi sudah saya sampaikan, mempelajari bumi, struktur dan sebagainya, proses pembentukan. Hidrologi adalah cabang ilmu yang mempelajari gerakan di sini kualitas air di bumi termasuk bla bla bla. Ini dari Wikipedia gitu ya. Nah, maka di sini kesimpulannya geohidrologi itu adalah sebetulnya tadi yang mempelajari isi, itu sebetulnya ahli hidrologi yang mengabdikan diri pada geologi. Kalau hidrogeologi itu seorang geologi yang mengabdikan dirinya atau belajar hidrologi. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada hidrologi, belajar geologi, ada yang geologi, belajar hidrologi. Ya, maka ini nanti ahlinya adalah sebetulnya dia belajar apa? Geohidrologi. Ini hidrogeologi. Ya, itu ini. Jadi sekali lagi ini backgroundnya geologi backgroundnya. Ini backgroundnya hidrologi. Nah, ini sebagai contoh, saya sebagai contoh aja sebuah buku yang dipakai di Eropa, sebuah buku yang terkenal dari Schneider. Itu buku kitab sucinya orang-orang hidrogeologi dan geohidrologi. Itu kalau kita lihat di sini hidrogeologi babnya itu tentang, kalau saya singkat ini isinya itu yang dipelajari ini adalah tentang tadi wadah yang mengandung isi ya. Jadi sifat batuan terhadap air ini adalah hidrogeologi. Ini isinya pemumpaan uji,
tentang bagaimana sistem pori, menghitung porositas, menghitung sistem pori, sistem fracture dan sebagainya tentang pemompaan uji, menghitung karakteristik akuifer, menghitung cadangan dan sebagainya. Nah, ini buktinya. Jadi ada bukunya yang membahas itu. Nah, kalau ini geohidrologi, di buku yang sama itu ada bab geohidrologi dan ada bab hidrogeologi. Ini yang geohidrologi yang dipelajari apa ini? Sama seperti hidrologi. Kreislauf des Wasser itu adalah siklus hidrologi. Ini mempelajari penguapan, mempelajari transpirasi, infiltrasi dan sebagainya. Ya, mempelajari hidroklimatologi. Ya. Terus dia belajar juga lisimeter, menghitung ini lisimeter, menghitung infiltrasi, metodenya dan sebagainya. Jadi ini cenderung ke hidrologi. Jadi ini adalah isi yang ada di dalam wadah. Ya, di air dalam batuan. Ya, ini contohnya. Itu ya, ini contoh saja. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini adalah lingkup bahasan hidrologi air tanah. Gambar ini adalah apa? Gambar yang menggambarkan penyebaran air di bawah permukaan. Jadi subsurface water. Jadi kalau kita lihat subsurface water, itu ada soil water dan ground water. Ya. Nah, ini yang di atas ini tentunya surface water. Jadi di atas ini surface water, ya. Yang di bawah ini di sini itu subsurface water. Nah, kalau kita lihat tadi, maka bahasan geohidrologi tadi fokusnya itu dari atas ini, ya, dari atas sampai ke sini, di bawah muka air tanah. Jadi belajar air tanah, tapi dia fokusnya isinya dari atas ke bawah. Ini yang dari mulai curah hujan, dan sebagainya yang di atas. Ini adalah presipitasi mulai ke bawah dan seterusnya, infiltrasi sampai dia sebagai base flow atau sebagai air tanah yang mengalir di bagian atas. Ini adalah wilayahnya geohidrologi. Nah, kalau orang geohidrologi, hidrogeologi itu belajar fokusnya itu dari bawah sih. Ya, nah, sampai di sini, sampai ke infiltrasi. Ini fokusnya. Jadi fokusnya ini adalah di wadah. Ini fokusnya ada di isi, gitu ya. Jadi ada overlapping. Ini adalah, nah, karena perkembangan ilmu dan seterusnya, bahwa orang ini tadi ya, orang hidrogeologi nggak bisa belajar hanya dari sini, dari sampai di permukaan, karena dia butuh pemahaman hidrologi juga, pemahaman asal air, yaitu asalnya dari air hujan, sehingga dia juga belajar hidrologi. Ini tambahan. Tambahannya itu adalah di sini. Tambahan bagi orang hidrogeologi, karena dia tidak lepas dari analisis curah hujan, klimatologi, recharge dan sebagainya di atas sana. Sedangkan orang geohidrologi
ini juga tidak bisa hanya belajar desain, dia sedikit-sedikit juga harus belajar tentang batuan ya. Dia mulai belajar di sini. Ini adalah tambahannya HG, ini tambahannya GH ya. Jadi akhirnya apa loh? Jadi akhirnya sama ya, itulah akhirnya di dunia itu ikatan ahlinya, profesinya itu namanya IAH, Ikatan Ahli Hidrogeologi Internasional, International Association of Hydrogeologists. Ini bergabunglah yang ahli GH dan HG. Jadi sebetulnya ahlinya sudah jadi satu. Nah, sehingga sekarang kalau sudah lihat buku-buku itu perkembangan sekarang, geohidrologi itu sudah tidak banyak dipakai. Yang dipakai adalah hidrogeologi, karena persatuan ahlinya di internasional dan di negara-negara lain itu adalah hidrogeologi. Di Prancis, di Jerman itu ahli hidrogeologi, bukan ahli geohidrologi. Nah, sedangkan di Indonesia, karena kita ingin mencapai merekrut semua ahli air tanah, maka di Indonesia namanya PAAI, Perhimpunan Ahli Air Tanah. PAAI, jadi Persatuan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia. Jadi di sini air di Indonesia tidak mengambil ahli geohidrologi atau hidrogeologi, tetapi memakai kata air tanah, karena kedua-duanya belajar air tanah. Kesimpulannya apa akhirnya? Kesimpulannya adalah hidrogeologi dan geohidrologi itu dua-duanya adalah belajar air tanah, keduanya overlap, hanya ahlinya, kompetensinya itu berbeda satu dengan yang lain. Satunya lebih menguasai wadahnya, satunya lebih menguasai isinya. Itu ya, jadi itu adalah beda geohidrologi dan hidrogeologi. Tapi sekarang tidak perlu dimasalahkan, keduanya adalah belajar air tanah. Nah, sekarang mari kita menginjak ke bahasan berikutnya. Kenapa air tanah itu menjadi sumber andalan atau sumber utama air baku? Karena jumlah air tanah itu memang lebih banyak daripada air permukaan. Jadi ini analoginya. Ini analogi. Ini adalah air di bumi. Bumi itu kalau kita lihat kan biru dari luar sana. Menurut foto ya, itu adalah air di bumi itu kan ada air asin dan air tawar, air laut dan air tawar di daratan, air yang ada di bumi. Kalau ini kita ambil 100 liter gitu ya, 100 liter, maka air asin atau air laut itu hanya sekitar ini 96%. Ini kita bulatkan ya untuk supaya saudara punya gambaran yang lebih gampang gitu ya. 96%. Yang ini hanya 4%. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sumber daya air asin, air laut itu tidak masuk, maka air asin ini sementara ini yang 96% tadi, atau kita umpamakan saja 96 liter itu ya, itu tidak masuk. Jadi yang masuk pembahasan itu adalah yang 4% atau 4 liter lah. Jadi air tawar itu ada 4 liter.
Nah, masalahnya yang 4 liter di daratan itu 3 liter plus minus itu ada di kutub utara dan kutub selatan. Ini tidak boleh digunakan. Kalau digunakan nanti dicairkan, ya nanti pulau-pulaunya tenggelam semua, daratannya tenggelam. Maka ini harus dipertahankan, tidak boleh digunakan. Nah, terus yang digunakan berapa? Ternyata hanya 1 liter ini yang dipegang oleh Bapak ini, hanya 1 liter. Nah, 1 liter itu pun dibagi, ada air tanah dan air permukaan. Air tanah itu 0,9. Jadi air tanah itu 0,9 liter. Air permukaan itu 0,1 liter. Jadi inilah sebetulnya yang digunakan untuk memenuhi makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan ayam, hewan. Jadi ini semua menggunakan semuanya, ya. Jadi betapa pentingnya air tanah ini di dalam memberikan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Ya, ini alasannya. Nah, kemudian kalau kita lihat data di dunia itu air tanah itu pemanfaatan sumber air baku di dunia itu air tanahnya itu mencapai 70%, mata air 20%. Berarti ini berapa? Ini ya 90 juga. Berarti ini 90%. Air permukaan itu hanya 10%. Jadi ini adalah yang dari sini itu adalah sumber air baku andalan, sangat-sangat penting. Ya, paham, itu adalah gambaran backgroundnya. Nah, ini adalah bagaimana perbandingan penggunaan sumber air oleh penduduk, juga masih dominan. Data ini dari data lama, dari BPS, dari Badan Geologi dan air tanah. Air tanah itu juga dominasi. Ini yang hijau, baik itu di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Ini untuk air minum, masih menggunakan air tanah. Nah, kenapa air tanah kok lebih banyak? Tadi lebih banyak, tadi jumlahnya lebih mudah, kualitasnya lebih bagus, dapat tersimpan, kualitasnya lebih stabil. Dengan demikian banyak digunakan, dapat banyak tersebar, ya. Itu alasannya, sehingga air tanah itu menjadi andalan. Nah, ini pemanfaatan air tanah di Pulau Jawa berdasarkan sensus nasional itu ya, 17. Ini kalau kita lihat untuk air minum rumah tangga itu juga 42% itu dari air tanah. Ya. Nah, kemudian di sini ada ledeng, tumpak bor, sumur terlindung dan sebagainya. Ini air isi ulang pun sebagian juga dari air tanah. Nah, kalau untuk mandi cuci, jadi untuk domestic use, untuk rumah tangga itu sampai 70%. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa air tanah itu sangat-sangat diperlukan, sangat penting, sehingga keahlian air tanah itu sangat dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat ke sini tantangan. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini secara detail. Ini gambar, satu gambar itu bisa dijelaskan bisa 2 hari tidak selesai, gitu ya. Intinya adalah bahwa groundwater resource ini, air tanah ini mengalami stres. Stres, kenapa? Karena tadi digunakan untuk memenuhi tadi berbagai kebutuhan tadi. Berbagai kebutuhan tadi membutuhkan sumber daya air, di mana sumber daya air itu
hampir semuanya dari air tanah, 90%. Masalahnya ini meningkat terus sesuai dengan population growth-nya ini. Ya, kebutuhannya meningkat, kemudian lifestyle-nya juga berbeda, meningkat, pembangunan terus meningkat, maka terus melakukan stressing, tekanan pada air tanah, urbanisasi. Jadi pembangunan kota yang menjadi dari kecamatan, dari kota menjadi metropolitan menjadi megapolitan, maka itu sangat-sangat membutuhkan sumber daya air yang sangat besar. Sebaliknya, urbanisasi juga menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, sehingga ini kuantitas meningkat, kualitasnya turun. Demikian juga agriculture, demikian juga industri. Kedua-duanya ini menuntut sumber air tanah, sumber air baku. Sementara mereka mengeluarkan wastewater yang mencemari air tanah. Jadi ini diperlukan ditukar dengan wastewater, maka ini stres. Terus akhirnya apa? Ada lagi di public health. Nah, public health ini memerlukan air kualitas yang baik. Akhirnya semuanya ini akan berpengaruh pada kualitas hidup manusia. Nah, sekarang ditambah lagi dengan proses alam maupun akibat manusia di sini, yaitu adanya global climate change. Ini mempengaruhi juga kualitas dan kualitas air tanah dengan perubahan global warming dan sebagainya. Ya, itu semua melakukan ini tantangan-tantangan ke depan, sehingga inilah sebetulnya keahlian, kompetensi AT itu sangat-sangat diperlukan untuk mendukung ini, ya. Nah, ini sekarang kita beri contoh. Saya akan memberi overview secara garis besar saja. Ini bukan teknis, tetapi memberikan gambaran pada saudara agar terbuka. Oh, berarti masih banyak peluang-peluang yang bisa diambil di dalam keahlian air tanah. Nah, ini saudara lihat, ini di urban groundwater ini semakin diperlukan. Ini kalau saudara lihat, ini adalah hubungan antara groundwater and the city. Jadi sebuah hubungan yang terselubung gitu ya. Ini saudara lihat ini. Jadi urban area itu biasanya import air, terus kemudian dia ekspor waste. Ya, ini masalahnya banyak sekali. Kebutuhan air di sini semuanya memerlukan keahlian air tanah di dalam memanage air tanah maupun rekayasa sumber daya air, khususnya dari air tanah di daerah urban. Ya, ini contoh aja lah, ini contoh aja sebuah kota kecil itu biasanya kan ngambil air di sini, maka dia turun, maka alirannya yang tadi biasanya mungkin satu arah ke sana, sekarang menuju ke sini. Ini groundwater flow. Jadi merubah aliran air tanah yang tadinya mungkin ke sana atau ke sana, sekarang memusat ke sini karena di sini. Terus ada apa yang hitam ini? Waste. Ini masih katakanlah dari kecamatan ke kota kecil gitu ya. Nah, kemudian ini berlangsung terus, maka yang terjadi adalah kota ini akan tidak mampu lagi memenuhi ini perkembangan ini, maka dia import dari peri-urban, dari daerah sekitarnya itu dia mengambil untuk mensuplai di sini. Akibatnya adalah di sini turun, yang tadinya air ke sini sekarang ke sana.
airnya ke sana. Perubahan muka air tanah. Terus ini waste-nya ini kemana? Dia akan berjalan ke sana, dia akan menuju ke sana. Jadi memberikan kualitas yang buruk di sini. Kalau ini terus berkembang terus bagaimana? Terus ini ada begini turun, ini malah naik di sini. Nah, ini semua sudah banyak terjadi di kota-kota besar. Jadi sebetulnya kalau kota-kota besar ini masih turun, itu artinya di sini masih dimanfaatkan. Tapi beberapa kota yang sudah melakukan ini impor air dari peri-urban atau sekitarnya, maka ini justru naik. Tapi naiknya itu adalah karena infiltrasi dari waste, dari shower system, dari drainage, dari sini masuk di sini, ini jadi naik tapi kualitasnya sangat. Ya ini contoh-contoh masalah. Nah sekarang bagaimana tadi opportunity-nya, peluangnya. Jadi aplikasi keahlian air tanah tadi sudah kita sebutkan tadi ya, akibat penurunan land subsidence kita sudah tahu, kita sudah banyak turun di kota-kota besar, penurunan muka tanah atau land subsidence, kemudian urban water cycle tadi, siklus air itu juga berubah, pencemaran industri, ini semua memerlukan keahlian air tanah. Nah kemudian ini yang ke depan belum dieksplor, yaitu mata air di daerah pesisir dan bawah laut, eksplorasi air, kemudian transboundary aquifer yang melalui lintas batas. Nah kemudian sumber pencemar, ini contoh pemetaan detail tentang transportasi massa. Ya ini contoh aja, ini sumur. Kemudian kita petakan semua land use kegiatan manusia di sekitarnya. Kemudian apa potensi pencemarnya, apa potensi polutannya, potensi polutan. Ini juga demikian, sumur, potensi polutan. Kemudian seberapa jauh pengaruh polutan-polutan ini nanti berpengaruh terhadap sumur bor atau sumur produksi untuk memenuhi kebutuhan air. Ini semua memerlukan keahlian air tanah, baik hidrogeologi maupun geohidrologi. Ini sama, ini yang kita sebut sebagai penilaian beban kontaminan di dalam perkotaan, di daerah perkotaan. Seberapa jauh sebetulnya beban kontaminan di dalam air tanah. Jadi misalnya ini di daerah di daerah pemukiman, kontaminannya apa saja, kemudian seperti apa bebannya, ini sudah kita ada perhitungannya sehingga ini kelasnya tinggi. Ini ada oil, ini penyimpanan BBM di subsurface seperti ini, moderate, ini sudah tinggi, ini moderate, ini sudah tinggi dan sebagainya. Ini SPBU, ini ada unshowered system area, ini daerah pemukiman yang tidak mempunyai sanitasi. Ya ini semua kompetensi. Kemudian bagaimana pencemaran air tanah? Ya saya kira ini sangat penting, sangat diperlukan untuk memprediksi aliran, volume, kontaminan di dalam air tanah, kemudian bagaimana engineeringnya, rekayasa di dalam remediasinya. Ya, ini contoh remediasi BBM, pencemaran BBM dengan pemumpaan. Jadi dengan keahlian hidrogeologi, geohidrologi atau air tanah, kita bisa memprediksi luas daerah yang terkena berapa, kemudian air sumur-sumur untuk meremediasi, untuk memompa itu di mana saja dengan melakukan simulasi dan sebagainya. Kemudian ini adalah eksploitasi yang berkontribusi terhadap terjadinya land subsidence tadi. Ini sudah lihat ini di daerah pantai utara Jawa itu sudah ada penurunan sekian sentimeter per tahun. Ini semua memerlukan keahlian air tanah tadi. Ini dari Bappenas tadi, dari Susenas tadi. Ya, ini sudah kemudian banjir, ini adalah banjir rob yang diakibatkan penurunan tanah, muka tanah tadi.
Ini peluang. Kemudian ini yang belum tersentuh sampai sekarang, ya, bagaimana keahlian hidrogeologi itu suatu saat nanti apabila daratan ini sudah kekurangan air, kekurangan sumber air, maka dia akan lari ke submarine. Ya, pemahaman ini apa? Flow di dalam submarine groundwater itu sangat penting. Ya, kita tahu yang namanya submarine groundwater discharge itu ada berjalan karena konveksi, karena perbedaan hydraulic head, ada pumping tidal namanya. Tidal pumping itu masuk keluar itu seperti dipompa sehingga ini keluar. Kemudian gambar ini juga demikian, deep groundwater. Ini eksplorasi di daerah bawah laut. Ini suatu saat pasti akan diperlukan karena kekurangan air yang ada di daratan. Ini biasanya regional flow, regional groundwater flow yang berasal dari daratan yang masuk ke bawah laut. Ya, kemudian di perubahan iklim tadi pengaruh sisi climate change terhadap air tanah, kekeringan, krisis air baku, kemudian penyediaan air baku, kekeringan, water supply vs water demand, interaksi air tanah dan air permukaan, degradasi daerah yang belum ditentukan, ya. Itu semua peluang yang masih perlu digarap, perlu ahli air tanah. Ini yang tadi change groundwater storage karena climate change tadi, perubahan evapotranspirasi, perubahan transpirasi, ya, biomass karena CO2, fertilisasi dan sebagainya. Kemudian ini snow melt, kemudian maka ini akan berkurang. Ya, ini berkurang kemudian ini gambaran kalau kita memprediksi kapan terjadi krisis air misalnya, ya, karena perubahan lahan, ya, skenario karena perubahan lahan dan iklim. Ini proyeksi tahun, ini adalah kapasitas air, ini adalah demand. Pada saat demand ini berpotongan dengan penuh supply, ini demand. Pada saat berpotongan itulah sebetulnya terjadi krisis air. Artinya ini demandnya meningkat, ininya turun, maka tidak terpenuhi, maka krisis air. Ya, itu diperlukan. Nah, satu lagi, ini yang belum sudah dipetakan. Kita sudah punya cekungan air tanah di Indonesia sebanyak 421. Ini adalah yang sudah terpetakan sebetulnya. Yang non-cat atau yang itu bukan berarti non-cat, tapi belum dipetakan. Pengalaman saya adalah menunjukkan bahwa yang putih-putih itu banyak sekali mengandung air dengan kualitas yang sangat baik, kualitas air mineral atau air minum. Nah, itu perlu dieksplor, perlu dieksplorasi dengan baik. Itu juga masih banyak sekali daerah yang belum dipetakan, belum dieksplorasi di daerah kita. Ini hanya 421 cekungan yang kecil-kecil, ya. Padahal di sini masih daerah putih-putih yang sangat besar, yang itu bukan berarti tidak mengandung air. Ya, ini di Jawa saja berapa yang putih-putih ini belum dan sangat banyak mengandung air. Kemudian di geohazard ini kita sebut sebagai bencana air. Ini dalam kaitannya dengan lingkungan, dengan engineering geologi, konstruksi bawah tanah, slope stability, ini misalnya dewatering misalnya, ya. Ini memerlukan engineering hydrogeology, pertambangan, ini adalah open pit misalnya. Slope stability itu juga perhitungan hidrogeologi, pencemaran limbah, kemudian di batu bara, ya, ini misalnya. Nah, ini pada saat penggalian ini perlukan seorang ahli hidrogeologi atau air tanah di samping ahli-ahli lain. Bagaimana slope stability-nya itu juga melibatkan orang hidrogeologi dan orang engineering geologi dan juga teknik sipil. Nah,
Ya, kemudian bagaimana dampaknya, impactnya ini? Ini kan dibuang di sini di waste rock kemudian mencemari air di sekitar. Ya, seperti ini. Ini digali-gali dipompa. Ini kan pada waktu digali kan ada airnya, dipompa. Kemudian alirannya akan begini. Ini akan dibawa kemana? Ke sana. Dan ini pun juga air yang tidak bersih. Dan ini akan menjadi permasalahan kuantitas dan kualitas. Kemudian bukan di minyak, bukan gas bumi. Selama ini orang hidrogeologi nggak banyak dipakai di dalam eksplorasi minyak dan gas bumi atau eksploitasinya, padahal di situ menyangkut air tanah. Misalnya air tanah sebagai ikutan pada eksploitasi minyak bumi misalnya. Ya. Kemudian geotermal, air tanah itu adalah pokok sebetulnya. Inti, karena apa? Air geotermal itu kan air yang dipanasi seperti kita manasi air gitu ya. Kalau sumber panasnya ada, airnya tidak ada, ya tidak bisa ada sistem geotermal. Maka sistem aliran air tanah, injeksi air tanah, pengelolaan daerah imbuhan itu akan menjadi hal yang penting, yang itu adalah keahlian kompetensi air tanah. Ini misalnya Richardnya, ini kan air tanahnya. Ini adalah flow, hot water flow ke atas sehingga ini geothermal well. Ya, melakukan pemboran di sini. Nah, ini tidak akan terjadi kalau tidak ada air. Nah, ini kita berkewajiban, keahlian ini memastikan bahwa air itu ada. Karena sumber panasnya ada. Tinggal airnya ini hanya sustain. Kalau ini habis maka ya ininya habis. Ini adalah keahlian air tanah. Ya, nah sebagai penutup tadi sudah banyak sekali bahwa keahlian air tanah itu adalah sangat diperlukan selama ini tadi tumbuhan tadi dan ini memerlukan air, ya. Ini perlu suplai air. Maka keahlian air tanah itu adalah tidak pernah akan habis. Keahlian air tanah itu tetap diperlukan selama bumi ini berputar, karena air tidak tergantikan dengan zat apapun. Demikian, itu tadi gambaran apa yang ingin saya sampaikan agar saudara tertarik dan mencintai profesi keahlian hidrogeologi atau hidrogeologi atau air tanah. Sekian, terima kasih.